Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah ini, ibadah hari Sabat, kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 15, kitab pujikan bait 1 dan 2, kidung jemaat 15, berhimpun semua.
Jemaat yang terkasih, kita senantiasa dipanggil oleh Tuhan untuk menerima kasih Tuhan dan dipanggil untuk saling mengasihi. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40, Tuhan Yesus bersabda demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita senantiasa berupaya untuk melakukan hukum kasih ini, perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan segenap hati, jiwa, hidup kita. Di sisi lain, dengan kerendahan hati, kita juga mengungkapkan akan segala kekurangan, kelemahan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Di dalam kita belum mampu melakukan hukum Tuhan ini dengan sempurna. Bersama-sama kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Jemaat yang terkasih,
Marilah kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Sabat ini kami umat milik-Mu datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala penyertaan, naungan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Mengucap syukur juga atas segala kecukupan, atas kebutuhan hidup kami hari demi hari. Oleh karena kasih kemurahan-Mu itulah kami merasakan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur seutuhnya. Kami serahkan kehidupan gereja-Mu ini dalam tangan Tuhan. Naungi kami, berkati kami, gereja Tuhan ini. Di tengah-tengah keterbatasan situasi kondisi saat ini, mampukan gereja Tuhan ini terus melakukan karya agung Tuhan di dalam setiap pelayanan yang dapat kami lakukan bersama-sama dengan tim, panitia, komisi, dan majelis gereja. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan gereja dan jemaat Tuhan ini di dalam penyertaan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan beri kekuatan dan Tuhan beri pertolongan kesembuhan kepada mereka di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus hamba-Mu berdoa bagi Ibu Yuliana Surati yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Bahkan beberapa waktu yang lalu dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Sungguh Tuhan, kami serahkan orang tua kami ini dalam cinta Tuhan. Beri kekuatan, beri kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga Mas Yohanes dan Mbak Anti yang Tuhan pakai untuk merawat. Tuhan pun akan memberkati keluarga ini dalam kasih, kebijaksanaan dan kesabaran. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan bangsa Indonesia yang sampai pada saat ini masih berjuang menghadapi wabah virus corona. Tuhan, tolonglah bangsa kami ini dari kemelut wabah corona. Semua upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa kami, tolonglah Tuhan, berkatilah, yang juga didukung oleh setiap bagian-bagian warga negara bangsa ini. Upaya-upaya yang dilakukan, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Demikian juga dampak dari
adanya wabah virus corona berdampak pada berbagai sektor kehidupan dan salah satunya kehidupan ekonomi bangsa ini yang terdampak oleh karena terbatasnya gerak langkah di dalam bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu Tuhan, mampukan bangsa ini untuk keluar dari kemeluk gelapnya bahaya virus corona ini. Ya Tuhan, inilah seru doa syukur, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada ibadah ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sabda Tuhan akan saya sampaikan sebagai landasan di dalam kita mengaturkan persembahan pada ibadah hari Sabat ini di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Demikian sabdanya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Demikian sabda Tuhan. Adapun jalannya persembahan kita iringi dengan lantunan Kidung Jemaat 337 bait 1. 337 bait 1. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan kita ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada ibadah hari Sabat ini kami menghaturkan persembahan sebagai bagian ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskanlah, berkatilah persembahan ini. Tuhan, dengan berkat-Mu itu, persembahan ini menjadi alat yang hidup bagi jemaat Tuhan melakukan karya di dalam pelayanan jemaat Tuhan. Berkati kehidupan jemaat Tuhan hari demi hari.
beri kecukupan bahkan kelimpahan akan segala kecukupan kebutuhan jemaat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk merawat dan mengelola persembahan ini. Kuduskanlah dan berkatilah pelayanan mereka. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut akan kebenaran sabda-Mu. Berkati kami semua. Oleh karena kebenaran sabda-Mu menguatkan dan menghidupkan iman setiap jemaat Tuhan ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayankan firman-Mu juga Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu dan Engkau berkati. Semua doa ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikian sabdanya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada hari Sabat ini saya beri tema hidup bersatu dan berbagi. Hidup bersatu dan berbagi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ada ungkapan yang luar biasa, ungkapan yang disuarakan untuk membangun kesatuan dan persatuan hidup di tengah bangsa dan negara ini, ungkapan yang luar biasa itu adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan pepatah tersebut akan mengingatkan akan kehidupan setiap manusia di dunia ini, termasuk kehidupan semua bangsa, bahkan semua gereja. Ketika merenungkan pepatah kata indah yang luar biasa, kita dipanggil untuk memperjuangkan kesatuan dan persatuan hidup menjadi sesuatu yang penting dan terus diperjuangkan dalam membangun kehidupan kita bersama. Dengan bersatu dan menyatu, di sana ada kekuatan yang besar oleh karena kesatuan dan persatuan yang dibangun oleh anak-anak manusia di bumi ini. Sebagai bangsa dan negara dipanggil untuk menjadi bangsa yang bersatu. Sebagai warga gereja juga dibangun dan dipanggil untuk mewujudkan warga gereja yang bersatu, seia sekata dalam kehidupan bersama. Sabda Tuhan yang kita sambut pada saat ini juga mengingatkan dan membangun secara khusus kehidupan gereja Tuhan, terutama kehidupan gereja mula-mula, ketika mereka hidup membangun persatuan dan persekutuan sebagai umat Tuhan. Luar biasa. Jemaat-jemaat Tuhan membangun kesatuan di dalam kehidupan bersama, bersatu sebagai umat Tuhan, tetapi juga bersatu sebagai ciptaan yang ditempatkan di muka bumi ini bersama orang lain. Membangun persatuan, membangun kesatuan itu tidak mudah, tetapi Tuhan tetap menghendaki supaya persatuan dan kesatuan jemaat itu terus dibangun dan dikuatkan dalam kehidupan bersama. Hal yang kedua yang juga dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita semua adalah hidup berbagi. Hidup berbagi dalam setiap kehidupan kita bersama orang lain. Ini juga menjadi panggilan penting dalam kehidupan bergereja kita. Di sisi lain kita menjadi jemaat yang bersatu. Di sisi lain pula kita menjadi jemaat yang mau dan rindu untuk berbagi dengan sesama kita. Termasuk di dalamnya adalah berbagi di dalam kehidupan gereja kita. Hidup berbagi artinya
kita merelakan diri, memberikan apa yang kita miliki, dibagikan kepada orang lain. Sekalipun konteks berbagi yang dilakukan oleh gereja mula-mula adalah berbagi tentang makanan, berbagi tentang kebutuhan hidup di tengah-tengah dunia. Tetapi di sisi lain, mereka juga berbagi akan kasih, akan cinta yang membangun persaudaraan dan kebersamaan, membangun kedamaian di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berbagi itu juga merelakan diri, menyerahkan apa yang kita miliki, diberikan kepada orang lain dengan tulus, ikhlas, tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi ditentukan oleh dirinya sendiri. Dilakukan bukan dalam keterpaksaan, tetapi dilakukan dengan keikhlasan. Itulah cara gereja mula-mula melakukan kesatuan dan berbagi di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita jemaat Tuhan saat ini pun dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi jemaat yang membangun kesatuan dan persatuan di tengah-tengah muka bumi ini. Terlebih kita sebagai jemaat Tuhan GKJ Wonosobo Timur juga dipanggil oleh Tuhan untuk terus dan tetap membangun persatuan kebersamaan kita. Kita tidak akan bisa hidup tanpa kesatuan dan persatuan. Tetapi dengan kesatuan dan persatuan, maka di sana ada kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, kita jemaat Tuhan juga dipanggil untuk menjadi jemaat yang mau berbagi dengan orang lain. Berbagi dalam banyak hal. Berbagi makanan, berbagi cinta kasih yang membangun damai sejahtera dengan sesama kita. Berbagi tentang harapan di masa yang akan datang, menyambut akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu dengan yang lain saling memperhatikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Oleh karena itu, kita jemaat Tuhan yang telah dipanggil dalam kuasa kasih, dipanggil untuk menjadi jemaat yang bersatu dan berbagi. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena sabda Tuhan yang kami terima saat ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi gereja, jemaat yang bersatu dan mau berbagi, bersatu di dalam Tuhan, berbagi di dalam kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran sabdamu itu. Tuhan,
dengan panggilan yang indah akan menguatkan kehidupan jemaat Tuhan ini hidup dalam kesatuan dan rela dalam berbagi. Ya Tuhan, seusai ibadah ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Naungi kehidupan kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan melantunkan lantunan kidung jemaat 425 bait 1. Kidung jemaat 425 bait 1. Berkumandang suara dari seberang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah ini kita akhiri dengan melantunkan nyanyian Kidung Jemaat 346 bait 1. Kidung Jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau.